Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Jumat ini. Tetap bersemangat selalu dalam kasih Tuhan. Khususnya Sabda Hidup hari ini kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Tahukah para sahabat sebuah berita gembira yang sudah diumumkan oleh Paus Fransiskus? Berita gembira itu bahwa tahun depan itu adalah tahunnya Santo Yosef. Karena itu dalam ensikliknya Patris Corde, yang artinya dengan hati seorang bapa. Memang pas sekali dengan hati seorang bapa. Itulah Santo Yosef yang hari ini kita dengar dalam kisah Injil bagaimana persiapan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tentang Yosef ini para sahabatku yang terkasih, orang belakang layar kalau ngomong. Wah, bahkan dalam Injil itu tidak banyak kisah yang ditulis. Dia sendiri juga tidak pernah mengeluarkan satu kata pun. Dan kemudian dalam situasi seperti itu, walaupun dia tidak begitu sering muncul, tetapi perannya itulah yang menunjukkan siapa dia. Orang sederhana dari keturunan Daud dengan hati seorang bapa. Dia berjalan bersama dengan Maria dan Yesus. Bagaimana perjalanannya itu? Justru yang menariknya pada saat genting dia muncul. Misalnya dalam kisah Injil, ketika Maria sudah mengandung dan malaikat memberitahukan, dia dengan hati yang tulus ya bersama dengan Maria menjadi suami dari Maria. Dan kemudian ketika Kristus lahir ke dunia ini, ancaman berat dari Raja Herodes saat itu. Karena semua anak-anak balita itu akan dibunuh. Maka malaikat Tuhan datang meminta Yusuf pergi ke Mesir. Dan dia bangun, dia pergi ke Mesir dengan Maria dan Yesus. Nah kemudian kisah yang lain juga sebetulnya tidak begitu banyak. Ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah, dan dia dengan Maria pergi ke sana. Kisahnya itu sampai di situ saja. Tidak tertulis lagi, dia mundur dari panggung kehidupan. Inilah Yusuf yang dengan imannya yang sangat dalam, kesederhanaan hati sebagai seorang bapa, itu menunjukkan bagaimana dia juga terlibat dalam karya keselamatan ini. Karena itu para sahabatku yang terkasih, saya mau katakan satu hal ini. Di saat genting dalam perjalanan hidup ini, beranikah saya dan para sahabat mengambil sebuah keputusan? Tentu keputusan itu ya dalam permenungan kita, suara hati Tuhan, dan bagaimana kita merasakan bahwa saya mengambil keputusan. Memang resikonya tidak mudah, tetapi Yusuf sudah mengambil keputusan itu. Saya dan para sahabat dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup ini. Ya, pilihan dengan situasi yang ada saat ini, atau juga pilihan dalam konteks kita beriman. Natal yang khususnya kami di Hong Kong, mungkin kita tidak bisa bertemu dalam perayaan nanti karena situasi COVID ini. Tetapi beranikah para sahabat mengambil sebuah keputusan walaupun gereja tutup? Saya percaya bahwa saya tidak tinggalkan kehidupan rohani saya, kehidupan doa saya. Saya tidak tinggalkan tangan saya yang terbuka untuk membantu yang lain. Atau juga beranikah saya dan para sahabat semua melangkah dan tetap berdiri di dalam iman karena percaya bahwa Tuhan itu hadir dengan cara Tuhan sendiri, seperti kisah Santo Yusuf. Bagaimana hati kita yang mendengarkan suara, dia bangun dan dia pergi. Beranikah kita bangun dan pergi untuk sesuatu yang sangat istimewa, untuk sesuatu yang luar biasa di masa Advent ini, mempersiapkan kelahiran Kristus di dalam hati kita semua. Mari para sahabatku yang terkasih, Yusuf tidak banyak omong, orang di belakang panggung, tetapi kisahnya itu sangat luar biasa. Mungkin kita tidak perlu ngomong terlalu begitu banyak, tetapi dengan buat banyak,
dengar semua apa yang Tuhan, dan juga kerendahan hati melangkah. Itu bukan karena kita, tetapi bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri kita. Mari para sahabatku yang terkasih, Patris Corde dengan hati seorang bapa tentu terbuka untuk siapa saja tanpa melihat ya perempuan, laki-laki, tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil masuk dalam karya keselamatan ini. Teruslah melangkah para sahabatku yang terkasih. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.